Silakan duduk Bapak Ibu jemaat Tuhan. Shalom. Shalom, apa kabar semuanya? Puji Tuhan, luar biasa. Shalom, shalom buat kita semua. Ya, saya berterima kasih buat Gembala Sidang di tempat ini, Pastor Lili, yang memberi kesempatan kepada saya bersama istri saya, melalui hambanya Pastor Dice ya, Bu Dice, untuk mengarahkan saya ke sini untuk sharing kebenaran firman Tuhan buat Bapak Ibu, buat kita semua. Jadi nama saya Pendeta Jonathan Bin, itu istri saya namanya Ting Ting. Ya, tidak ada Ayu di depan, Ting Ting saja. Kami berdua menggembalakan sidang di Rawamangun. Kami baru memulai gereja 2 tahun yang lalu. Sebelumnya saya itu staf pastoral di Jakarta Selatan di Gedung Menara Imperium, sebelahnya KPK. Ya, saya di situ dari 2007 sampai 2018. 2007 ke belakang itu saya ada di BSD, ditempatkan di BSD. Kemudian 2007 saya dipindahkan ke daerah Kuningan. Setelah 2018 saya selesai dari sana, saya merintis di daerah Bekasi karena saya mendapatkan mimpi 4 kali untuk merintis di Bekasi. Saya pergi ke Bekasi, merintis di sana. Dan tahun 2021 bulan November, tanggal 7 November 2021 kami buka gereja di daerah Rawamangun ya. Jadi kami sekarang tinggalnya tadinya di Grogol, kami pindah cari rumah di daerah Bekasi dan kami dapat di Harapan Indah. Ya, kami dapat di Harapan Indah sudah 2 tahun, 1 tahun lebih, mau 2 tahun kami ada di sana. Karena waktu itu saya ngomong sama istri saya bilang begini, kita jemaat semua ada di Bekasi. Kalau kita tinggal di daerah Grogol itu nanti pelayanan kurang efisien, karena kalau jemaat membutuhkan pelayanan kita jauh sekali. Jadi kita cari rumah yang dekat-dekat Bekasi supaya kapanpun jemaat membutuhkan pelayanan kita ready di sana. Jadi mau pagi, mau siang, mau sore, mau malam, mau pagi-pagi buta, kita ready gitu. Pernah jemaat telepon jam 2 subuh, "Pastor, anak saya nih lagi kerasukan setan," begitu. Cuman saya bilang sama dia, karena tidak bisa ke sana, rumahnya jauh, rupanya dia ada di daerah Cilandak. Kita video call, kita doa, dan anaknya dari jam 10 malam tidak tidur, teriak nangis. Sampai jam 2 subuh, kita doa, kita penyembahan, kemudian 10 menit setelah itu dia sadar. Anaknya umur 3 tahun, minta makan, minum, setelah itu dia tidur sampai pagi, dan sampai hari ini setan gak ganggu dia. Ya, jadi nama Tuhan Yesus itu nama yang luar biasa. Itu saja perkenalan saya, Jonathan Bin. Ya, jadi Bapak Ibu mau panggil saya Jonathan boleh, Nathan boleh, Joe boleh ya. Anak-anak kaum muda panggil saya Joe, begitu. Iya, panggil saya Joe karena saya dipercayakan juga oleh Badan Pengurus Daerah sebagai Ketua Departemen Kaum Muda untuk daerah DKI. Ya, jadi saya juga pelayanan di kaum muda, dan saya percaya bahwa anak-anak muda yang ada di tempat ini anak-anak muda yang heboh di dalam Tuhan. Amin. Anak-anak muda yang heboh di dalam Tuhan. Ya, puji nama Tuhan. Saya akan sharing satu bagian firman Tuhan pada pagi hari ini buat kita semua dengan tema Roh Kudus dan orang percaya. Apa Bapak Ibu? Roh Kudus dan orang percaya. Nah, Bapak Ibu, Roh Kudus itu harus menjadi teman yang paling akrab di antara sekian banyaknya teman kita. Amin. Roh Kudus adalah pribadi yang seharusnya menjadi pribadi yang paling kita butuhkan, paling kita cari di sepanjang umur hidup kita. Amin. Memang kita punya suami, memang kita punya istri, memang kita punya banyak friend, kita punya banyak kenalan, kolega, tetapi harusnya Roh Kudus itu menjadi satu-satunya pribadi yang paling pertama, yang paling utama, yang kita cari, yang kita jumpai, yang kita dapati di sepanjang perjalanan umur hidup kita. Amin. Nah, Bapak Ibu, buka Alkitab Bapak Ibu di dalam kitab Yohanes pasalnya yang ke-14. Oke.
Kita akan baca sama-sama di dalam kitab Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-17. Oke, kalau sudah dapat, Yohanes pasalnya yang ke-14 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-17. Saya minta Bapak Ibu baca dan kita berganti-gantian ya. Yang cewek-cewek di ayatnya yang ke-15, cowok di ayatnya yang ke-16, dan sama-sama di ayatnya yang ke-17. Sudah dapat? Katakan amin. Amin, puji nama Tuhan. Kita baca sama-sama. Yohanes pasalnya yang ke-14 ayat 15 sampai ayat yang ke-17. 3, 4. Ya, 3, 4, silakan cowok. Aku akan meminta kepada Bapa dan Dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang baik supaya Ia kekal selama-lamanya. Sama-sama, 3, 4, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Bapak Ibu, ini ayat keren banget. Yesus bilang begini, satu saat nanti Roh Kudus akan datang dan kamu akan banyak komunikasi, ngobrol, sharing dengan Roh Kudus. Dan itu tidak bisa dilakukan oleh orang-orang dunia, karena alasannya sederhana, orang dunia nggak kenal Roh Kudus. Amin. Tolong angkat tangan siapa yang belum kenal Roh Kudus. Saya mau minta Ibu Gembala mendoakan. Saya percaya kita di sini semua kenal yang namanya Roh Kudus. Pertanyaannya, kita pernah ngobrol nggak sama Roh Kudus? Pertanyaannya, kita pernah curhat nggak sama Roh Kudus? Pertanyaannya, waktu Roh Kudus ngomong kita taat nggak sama Roh Kudus? Waktu Roh Kudus ngajar kita mau diajar nggak sama Roh Kudus? Sebab Alkitab berkata, Yesus ngomong sama murid-muridnya begini, aku akan minta kepada Bapa dan Dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain yang akan menyertai kamu selama-lamanya. Bapak Ibu, suami menyertai seorang istri sampai maut memisahkan. Istri menyertai seorang suami sampai maut memisahkan. Anak-anak orang tua menyertai anak-anak sampai anak-anak itu menikah. Setelah menikah, maka kemungkinan besar anak-anak itu akan memilih jalan hidupnya sendiri. Betul ya? Kadang-kadang seperti begitu, walaupun tidak semua anak seperti begitu. Bahkan anak-anak setia menyertai orang tua, ada batas-batas tertentu di mana anak-anak tidak bisa hadir dalam kehidupan orang tua 1x24 jam. Tetapi Yesus bilang sama murid-muridnya, apabila Dia datang, Roh Kudus itu kalau datang, maka tidak peduli kita susah, kita senang, kita lagi happy, atau kita lagi bete. Nah, kita bilang sekali Dia datang, Dia akan menyertai engkau senantiasa sampai selama-lamanya. Bahkan yang luar biasa lagi, Alkitab berkata, Yesus berkata, Dia akan tinggal di dalam kamu. Wow, seorang penolong yang luar biasa. Amin. Seorang penolong yang setia, seorang penolong yang mau jalan sama-sama dengan kita, gak peduli apapun keadaan kita. Dan saya berdoa dari tempat ini buat kita semua. Saya berdoa, saya meyakini bahwa selepas ibadah ini kita punya pengalaman-pengalaman pribadi yang baru dengan Tuhan. Amin. Saya mau ajak kita semua bangkit berdiri, kita nyanyi satu lagu ya tentang Roh Kudus. Roh Kudus hadir di sini. Yuk bangkit berdiri. Saya minta pemusik kita nyanyi lagu ini. Saya pengen kita lebih dalam lagi untuk menikmati Roh Kudus dalam hidup kita. Amin. Bebaskan jiwa Bapak Ibu, bebaskan hati Bapak Ibu, bebaskan pikiran Bapak Ibu. Sebab 2000 tahun yang lalu, waktu Roh Kudus dicurahkan di loteng Yerusalem, Roh Kudus itu nggak balik ke surga. Amin. Bapak Ibu dengar baik-baik, 2000 tahun yang lalu, sekali lagi perhatikan baik-baik, waktu Roh Kudus datang pertama kali di murid-muridnya, di 120 orang murid Yesus di loteng Yerusalem, Alkitab berkata Dia datang dan Roh Kudus tidak balik lagi sampai hari ini. Zaman perjanjian lama, zaman Taurat, Roh Kudus itu temporer, Dia ada di surga. Kalau Dia mau datang, Dia datang dalam kurun waktu hanya beberapa saat saja. Dia datang ke seseorang, Dia bicara melalui
orang itu, setelah orang itu menubuatkan, setelah orang itu berbicara pesan yang Tuhan mau disampaikan, setelah itu Roh Kudus balik ke surga. Tapi hari ini Roh Kudus ada di sini. Roh Kudus ada di hati kita. Roh Kudus ada di pikiran kita. Roh Kudus ada di mata kita. Roh Kudus ada di mulut kita. Roh Kudus ada di telinga kita. Bahkan dia ada di samping kita, memegang tangan kita. Dan dia berkata, yuk mari kita jalan sama-sama. Mari tundukkan kepalamu, angkat tangan. Roh Kudus hadir di sini. Amin, amin. Mengalir di bait suci, perkara ajaib pun terjadi, kuasa mukjizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Kudus, Roh Kudus hadir di sini, oh mengalir di bait suci. kerjakan perkara ajaib Roh Kudus. Amin. Terjadi kuasa mukjizat nyata, karena Roh Allah Mari angkat kedua sedang tangan, bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Bila Roh Allah turut bekerja, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil dan tiada yang susah. Bila Roh turut bekerja, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Bila Roh turut bekerja, tiada yang mustahil dan tiada yang susah. Bila Roh Allah turut bekerja, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Taruh tangan kananmu di dadamu, ikutin saya berdoa. Roh Kudus, ini saya perlu Engkau. Saya membutuhkan Engkau. Saya perlu Engkau lebih dari segalanya. Bantu saya Roh Kudus, untuk saya taat kepadamu. Terima kasih Roh Kudus. Mari beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yes. Silakan duduk Bapak Ibu. Waktu Yesus ngomong sama murid-muridnya, Yesus bilang begini, kalau kalian mengasihi aku, kalian akan mengikuti segala perintahku. Bapak Ibu, waktu Yesus ngomong tentang mengasihi Yesus, ini bukan satu khotbah, ini bukan satu teori yang baru, tapi ini permintaan hati dari Tuhan Yesus. Yesus bilang sama murid-muridnya seperti ayat yang tadi kita baca, kalau kamu mengasihi aku, kamu akan turutin semua apa yang aku mau. Satu kali saya pacaran sama istri saya ini 8 tahun ya. 8 tahun kita pacaran, dan untuk meyakinkan orang tuanya bahwa saya ini laki-laki yang bertanggung jawab, saya butuh waktu 8 tahun untuk meyakinkan orang tuanya, karena orang tuanya tidak yakin kalau
anaknya jadi sama saya. Ya, tidak yakin karena dilihat dari tampangnya tidak meyakinkan Bapak Ibu. Dilihat dari segala sisi, dari sisi kiri, sisi kanan, depan, belakang, atas, bawah, modelnya begini. Tidak meyakinkan. Dan kami pacaran 8 tahun. Sekarang kami sudah menikah 10 tahun. Dan di dalam perjalanan 8 tahun ini, saya terus meyakinkan dia bahwa tunduk terhadap dia melebihi apapun juga, taat terhadap dia melebihi apapun, tanpa alat bantu yang Yesus sediakan buat kita. Karena dia ngerti, kita nih ngomong hari ini A, sebentar sore bisa buat B. Amin. Ku mau cinta Yesus selamanya, meskipun badai silih berganti dalam hidupku. Ku tetap cinta Yesus selamanya, meskipun badai silih berganti dalam hidupku. Ku tetap cinta Yesus selamanya. Pagi-pagi mau ke gereja, motornya rusak Pak. Pak, meskipun badai silih berganti, ya kan? Kan kita baru habis nyanyi, motornya rusak. Pak, mau nggak telepon Ibu Gembala? Bu Gembala, sorry ya motor saya rusak, saya alpa dulu ya, izin dulu ibadah hari Minggu. Contoh sederhana, saya dulu mantan orang jahat. Hidup saya puluhan tahun lamanya, saya hidup di jalanan. Saya dibesarkan dari orang tua yang agak sedikit strength. Bapak saya polisi, opa saya tentara. Om saya itu 5 orang tentara semua, tukang berantem semua. Opa saya tentara dipecat karena tembak komandannya mati. Bapak saya meninggal karena jago minum. Saya dari kecil-kecil sudah diajar untuk berantem. Bertumbuh dewasa, golok di sini, pisau di sini, granat di sini. Hidup saya setiap hari berantem. Saya tusuk orang, saya potong orang, gitu. Jemaat yang kami layanin tahu latar belakang hidup saya. Beberapa waktu yang lalu jemaat itu ke rumah, saya suka undang jemaat ke rumah. Ayo ke rumah, nanti pastor masakin kalian ya. Saya tuh sama istri saya itu suka begitu. Ayo ke rumah, nanti kita masakin kalian. Masakin ayam ricis lah, masakin spaghetti lah. Dan itu semua kita belajar dari YouTube. Kita habis belajar, terus kita belanja, kita masak, kita undang jemaat datang begitu. Nah, satu ketika mereka sudah datang makan-makan, terus saya mau bikin minuman dingin, ya kan? Saya ambil pisau, saya ambil es batu, terus saya hancurin pakai pisau Pak. Saya tusuk-tusuk begini. Jemaat yang lihat begitu, ih pastor ngeri kayak lagi nusuk apa begitu gitu. Mereka ngeri. Terus ada yang bilang gini, oh iya kan pastor udah biasa, waktu belum bertobat suka nusuk-nusuk orang. Jadi nusuknya santai aja. Saya nusuk-nusuk es batu, mau hancurin es batu, nusuk kayak santai, kayak main gitu. Dan mereka ngeri sendiri terhadap kesaksian saya. Waktu itu kehidupan saya kacau balau. Saya berantem, saya melakukan banyak hal yang menyakiti hati Tuhan. Semua dosa saya kerjakan. Tahun 2001 Tuhan selamatkan saya. Dari tahun 2001 sampai hari ini, saya berubah. Dan itu tidak gampang. Berulang-ulang kali saya mau setia sama Tuhan. Berulang-ulang kali saya mau tunduk sama Tuhan. Berulang-ulang kali Roh Kudus bimbing saya. Saya mau jalan sama-sama dengan Roh Kudus. Saya ini selalu berjanji sama Roh Kudus untuk taat sama Roh Kudus, untuk setia, untuk rajin doa jam 5 subuh. Bahkan saya bikin jadwal saya itu jam 3 subuh saya udah bangun berdoa. Berulang-ulang kali, tapi berulang-ulang kali gagal. Sampai suatu saat saya ngerti bahwa dengan kemampuan saya, dengan kekuatan saya akan gagal terus. Tapi kalau saya izinkan Roh Kudus pimpin hidup saya pasti berhasil.
Yesus tahu murid-muridnya pasti mengasihi dia. Yesus tahu Bapak Ibu hari ini kita yang ada di sini. Kita mau jadi orang yang setia sekalipun badai masalah persoalan datang. Tuhan mau kita setia dan Tuhan tahu kita pasti pengen setia. Tapi Tuhan ngerti bahwa kita nggak bisa sendiri. Kita butuh Roh Kudus. Makanya Yesus bilang di ayat yang selanjutnya, aku akan meminta kepada Bapa dan dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain yang akan menyertai kamu selama-lamanya. Dan bukan cuma menyertai, Alkitab berkata dia akan tinggal di dalam kamu. Sekali Roh Kudus datang dan tinggal di dalam hidup Bapak Ibu, Anda usir dia nggak mau pergi. Bapak Ibu boleh tolak dia, tapi waktu dia datang, dia tinggal di dalam hidup Bapak Ibu. Anda tolak dia, dia tidak akan pernah pergi. Justru kalau dia pergi, hidup Anda rusak. Justru kalau Roh Kudus tidak ada, hidup kita kacau. Karena Roh Kudus, Alkitab berkata, tugas dia datang untuk menginsafkan dunia akan dosa. Dia datang untuk menuntun orang kepada kebenaran Allah. Dia datang untuk memberitahukan segala sesuatu yang ada di surga buat kita. Sehingga kita yang tadinya tidak tahu, kita yang tadinya tidak ngerti, kita yang tadinya tidak memahami, karena ada Roh Kudus kita ngerti. Oh iya ya, ternyata Tuhan mau begini. Oh iya ya, ternyata waktu Tuhan tuntun saya lewat ini karena endingnya itu begini. Kita jadi banyak mengerti karena Roh Kudus ada di dalam hati kita. Roh Kudus tinggal di dalam kita dan Roh Kudus bicara banyak. Amin. Jadi rupanya Roh Kudus itu pribadi yang luar biasa buat kita. Seringkali kita gagal bukan karena kita nggak bisa. Ada 3 hal yang membuat orang kadang-kadang suka gagal. Yang pertama, orang itu gagal karena dia tidak tahu. Waktu dia melakukan sesuatu, dia tidak tahu, berdasarkan yang tidak tahu, kemungkinan gagal itu besar. Yang kedua, kegagalan itu bisa terjadi karena dia tidak melakukan apa-apa. Dia tahu nih, dia tahu kalau simpan akar pahit itu tidak baik. Dia tahu kalau mendendam itu tidak baik. Tapi dia tidak mau mengampuni. Tahu tapi tidak melakukan, gagal. Tidak tahu dan melakukannya juga gagal. Tapi yang ketiga, sudah tahu, sudah melakukan tapi terkadang gagal. Sering mengalami itu. Saya sering mengalami itu. Saya pikir waktu melakukan seperti ini gak gagal, ternyata gagal juga. Tapi yang ketiga, waktu saya menyerahkan hidup saya sama Roh Kudus, Roh Kudus pegang tangan saya, Roh Kudus bicara di pikiran saya. Saya tahu dan saya melakukan berdasarkan tuntunan Roh Kudus. Saya berhasil. Satu kali waktu saya setelah bertobat, saya pegang Alkitab, saya mau ke gereja. Waktu saya bertobat, saya pegang Alkitab yang zaman dulu tuh kan kalau di gereja-gereja Protestan itu kan Alkitabnya gede ya, buat pendeta-pendeta. Saya pegang gitu, naik di angkot, ya kan, ke gereja. Sopir angkot bingung, keneknya bingung, orang-orang semua bingung. Kenapa? Karena sebelum saya bertobat itu kalau saya naik angkot turun pasti satu angkot harus kasih saya goceng, gitu. Ya kan, saya naik angkot manapun turun, sopirnya harus kasih saya goceng. Kalau tidak kasih saya tusuk. Jadi waktu saya pegang Alkitab bingung, mereka bingung. Mereka lihat saya naik angkot, saya duduk manis, ya kan? Duduk manis di angkot. Kalau dulu waktu belum bertobat, saya naik angkot nggak naik di dalam, saya duduk di atas, di kap atas. Saya pegang barang taruh di situ, granat di sini, saya duduk di atas. Itu satu kota Kupang saya mutar. Dan begitu saya turun, begitu saya injakan kaki di tanah, keneknya langsung kasih goceng. Waktu itu saya naik, saya tidak naik di kap lagi. Kan bawa Alkitab, gak mungkin kan saya naik di kap kan. Saya naik duduk manis di dalam angkot. Setelah itu saya turun, keneknya mau kasih goceng. Saya bayar dia goceng. Saya tolak duitnya, saya bayar dia. Bingung. Waktu dia lihat saya lihat dia bingung, saya juga bingung. Kita sama-sama bingung. Begitu. Dia pegang duit, saya pegang duit. Itu kayak film India, saling tatap-tatapan lihat gini. Gitu.
Waktu saya turun di depan gereja, ada satu orang yang pernah saya tusuk dia, saya pukul dia pakai batu segede ini, saya timpuk palanya, sobek dari sini. Itu karena dia ganggu adik cewek saya. Karena saya memang kebiasaan, saya tuh senakal-nakal apapun, saya tuh paling suka jaga perempuan, cewek ya gitu. Nah waktu saya di dalam angkot, lagi pulang latihan, saya itu waktu belum bertobat saya ikut 5 bela diri, taekwondo, karate, silat, kempo, sama tinju gitu. Semuanya saya lakukan karena saya pengen jadi jagoan kayak gitu. Karena saya berpikir kalau seorang jagoan harus hebat berantem ya. Jadi modal saya sudah banyak, sudah 5 ditambah golok, ditambah pisau, ditambah granat. Maka dengan inilah tenanglah kini hatiku. Gitu kan? Waktu saya diangkut saya lihat ada satu cowok tinggi gede lagi tunjuk-tunjuk adik saya, dan adik saya lagi nangis pakai pakaian pramuka. Waduh, begitu saya lihat dari angkot Bapak Ibu, itu semua setan datang duduk di dalam angkot dan suruh saya turun. Saya berhentiin angkot itu, saya bilang turun. Saya bilang stop, dia stop, saya turun. Waktu cowok itu dia lihat saya turun, dia sudah kenal saya. Dia cabut pisaunya tuh panjang segini. Kalau di kota Kupang Bapak Ibu ya, itu sama kayak mungkin di Ambon atau di Manado, mungkin di lain-lainnya. Anak-anak muda tuh suka berantem pakai pisau. Cowoknya itu pegang pisau panjang dari sini sampai di sini. Dia pegang, dia mau tusuk saya. Tapi karena memang saya memang bela diri, itu saya refleks, dia jatuh, saya pukul dia, pukul sampai dia jatuh. Selesai dia, begitu dia jatuh, saya ambil batu Bapak Ibu, batu yang di pinggir jalan gede. Saya gendong batunya, saya sobek dari sini sampai sini, tebelah, anaknya gemetaran, darahnya muncrat keluar begitu. Terus saya bilang sama sopirnya, antar adik saya pulang sampai rumah. Semua angkot di kota Kupang, kalau adik saya, kakak saya pergi kemanapun, naik angkot itu pulang, mereka harus antar sampai di dalam rumah angkotnya. Penumpangnya semua ngikut ngantar begitu. Waktu itu saya bilang antar adik saya pulang, antar pulang. Nah setelah saya bertobat, rupanya gereja yang saya mau datangi untuk ibadah itu gereja yang ada di lingkungan, di kampung orang ini yang pernah saya pukul, palanya sobek. Sampai sekarang itu masih bekas jahitan sobek itu. Dan waktu dia keluar dari rumah sakit, saya belum bertobat, dia ngomong kepada semua orang yang kenal saya, kalau dia ketemu saya pasti dia tembak atau dia bunuh mati, begitu. Nah permasalahannya waktu saya bertobat, saya datang ke gereja GSCA itu, gereja itu ada di kampungnya dia, gitu. Begitu saya turun dari angkot, dia ada duduk di depan gang, persis di samping gereja. Nah loh, waktu saya turun, saya sudah bertobat, dia belum bertobat, matanya merah dalam keadaan mabuk dan lihat saya. Saya waktu turun saya lihat dia tatap saya dengan sinis. Saya langsung berdoa, Tuhan ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Saya jalan, dia jalan menuju saya. Aduh, saya bilang Tuhan apapun yang terjadi, saya nggak akan balas. Tapi kalau dia cabut pisau mau tusuk saya turunkan Alkitab, kita berantem. Saya itu nakal, tapi saya paling takut, paling gak mau kalau badan saya ditusuk. Itu. Dia tatap saya dengan sinis, dengan tajam, dia jalan menuju saya jalan menuju dia karena pintu gereja di dekat situ. Saya pegang Alkitab jalan menuju dia, dalam hati saya berdoa. Saya bilang gak apa-apa, kalau dia mau pukul saya terima, pokoknya dia mau tonjok saya, mau apapun yang terjadi, saya terima, karena saya sudah bertobat. Saya bilang Tuhan, saya siap Tuhan, terima semuanya. Begitu sampai di dia berdiri berhadapan persis di depan saya berhenti. Dia langsung peluk saya Bapak Ibu. Dia peluk saya terus dia bilang begini, kamu mau ke gereja ya? Saya bilang iya. Dia peluk saya ke erat-erat terus dia bilang gini, doakan saya supaya satu saat saya bertobat. Waktu dia ngomong begitu, Tuhan ingatkan kitab Amsal. Jikalau Tuhan berkenan kepada jalan seseorang, musuh pun diperdamaikan. Waktu saya diingatkan Roh Kudus tentang ayat itu, saya paham betul. Kita ini orang jahat.
Kita ini orang berdosa. Tapi waktu kita bertobat, kita adalah biji matanya Allah. Apalagi kalau kita dengar-dengaran terhadap Roh Kudus. Kita tunduk sama Roh Kudus. Kita taat sama Roh Kudus. Itu Tuhan tuh semakin gemes lihat kita kalau kita tuh taat sama Roh Kudus. Tuhan tuh semakin gemes sama kita kalau kita tuh tunduk sama Roh Kudus. Di ngomongin A, bikin A. Di ngomongin B, buat B. Disuruh mengampuni, gak ada bilang Tuhan masih sakit. Tuhan, sakitnya tuh di sini Tuhan. Tapi mengampuni aja, disuruh memaafkan, disuruh melupakan, disuruh melakukan apapun yang Roh Kudus mau, kita taat. Itu Bapak Ibu, bagi saya membuat Roh Kudus tambah gemes sama kita, membuat kita kesayangan Tuhan. Dan waktu ayat itu datang di telinga saya, di pikiran saya, di hati saya bilang, Tuhan makasih Tuhan. Dan sampai hari ini musuh saya yang banyak yang sudah saya tusuk, bahkan pendeta datang ke Kota Kupang mau penginjilan suami istri, siap pukul sampai berdarah-darah di pinggir jalan. Tapi sampai hari ini saya tidak pernah diperlakukan yang jahat setimpal dengan yang pernah saya lakukan. Saya tidak sedang membanggakan diri, tapi saya bilang sama Tuhan, Tuhan Kau baik banget. Padahal hati saya siap, saya tahu apa yang saya tabur. Mungkin kemudian hari saya bisa tuai. Tapi kitab Mazmur berkata begini, tidak diperlakukan kepada kita setimpal dengan dosa dan kesalahan kita. Ada waktu-waktu di mana Tuhan begitu memanjakan kita, tapi ada waktu-waktu di mana Tuhan harus didik kita dengan keras. Bapak Ibu, siap atau tidak siap, sedia atau tidak sedia, kapanpun, dimanapun, kalau Tuhan manja, it's okay. Tapi kalau Tuhan didik, bilang sama Tuhan, I'm ready God. Saya siap Tuhan. Mau dimanapun, dibawa ke dalam keadaan apapun, saya siap dididik oleh Tuhan. Dan hari ini kita belajar tentang Roh Kudus. Karena Roh Kudus akan menuntun kita setiap hari. Roh Kudus akan membimbing kita setiap hari. Roh Kudus akan mengubahkan kita, sehingga kita menjadi serupa dan segambar dengan Allah. Saya ada catat beberapa bagian firman Tuhan pada pagi hari ini untuk sharing buat kita semua. Bapak Ibu perhatikan dari apa yang sudah kita baca. Saya mau bicara tentang Roh Kudus dan orang percaya, seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa Roh Kudus sama orang percaya harusnya tidak boleh terpisah. Roh Kudus dan orang percaya itu tidak boleh jalan sendiri-sendiri. Harusnya orang percaya itu dimanapun, dalam keadaan apapun, harus gandeng Roh Kudus. Harusnya orang percaya dalam posisi, dalam waktu apapun, tidak boleh melepaskan Roh Kudus dari hidupnya. Karena kalau orang percaya tidak ada Roh Kudus dalam hidupnya, orang percaya melepaskan Roh Kudus, kemungkinan dia pasti sesat. Kemungkinan dia pasti gagal. Pengkhotbah pasal 4 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-10. Firman Tuhan berkata begini, berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya, tetapi wahai orang yang jatuh yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Tuhan tahu bahwa di dalam mengiringi Tuhan kita butuh pribadi yang lain. Tuhan mengerti bahwa kadangkala waktu kita nangis di kamar, suami gak ngerti, istri gak ngerti, anak-anak gak ngerti. Dan di saat itu kita perlu pribadi yang lain untuk ngerti kita. Pribadi itu adalah Roh Kudus. Sehingga pengkhotbah bilang, berdua lebih baik daripada seorang diri. Nah, hari ini berita baik buat kita semua. Siapapun kita pada hari ini, pagi ini, di tempat ini, Anda tidak sendiri. Anda punya Roh Kudus. Sekalipun gembalamu tidak memahami persoalan masalah yang sedang engkau hadapi, sekalipun istrimu
sukar untuk memahami apa yang ada di hati dan pikiranmu. Sekalipun suamimu tidak memahami apa yang ada di hati dan pikiranmu, anak-anakmu tidak memahami, Roh Kudus paham. Kalau Roh Kudus paham, dia pasti hibur engkau. Kalau Roh Kudus paham, pasti dia akan menguatkan engkau. Kalau Roh Kudus paham, pasti dia akan angkat engkau sehingga engkau akan berdiri dengan kuat di atas kakimu, dan engkau akan berkata, bersama Yesus aku pasti finish dengan baik. Nah, ada dua hal yang saya mau sampaikan buat kita pada pagi hari ini berkaitan dengan Roh Kudus. Kita perlu Roh Kudus, dan kalau Roh Kudus ada di dalam diri kita, yang pertama, kita pasti menjadi manusia yang berbeda. Bapak Ibu, waktu saya bertobat, tante kandung saya, dia pernah curhat kepada saya begini. Seumur hidup saya, dia bilang begini, seumur hidup saya, hari ini, seumur hidup tante, hari ini baru tante mau ngomong sama kamu. Saya tanya dia, kenapa tante? Dia bilang sama saya begini, karena tante takut sama kamu. Karena benar Bapak Ibu, saya dulu sebelum bertobat, orang lihat saya itu saya tersinggung. Saya sebelum bertobat, orang lihat saya itu saya tersinggung. Dan kalau saya tersinggung, orang lihat saya, orang natap saya langsung tusuk, saya langsung pukul. Itu saya, karena saya merasa diri saya paling jelek. Karena dulu saya pernah dibully. Dulu saya pernah jatuh cinta sama seorang gadis di Kupang. Saya ngungkapin perasaan cinta saya dan dia tolak. Terus dia bilang begini, kamu itu BMW gitu. Aduh. Waktu saya dengar dia bilang saya BMW itu, saya tuh kayak mau terbang-terbang begitu. Terus saya tanya dia, BMW itu apa? Gitu. Kamu bilang saya BMW, kok kenapa kamu gak terima cinta saya? Gitu. Kamu tahu BMW itu apa? Dia bilang begitu. Saya tanya, iya itu apa? Dia bilang BMW itu body mengalahkan wajah. Tuhan Yesus tolong. Saya tuh bodinya body atletis waktu itu. Kan 5 bela diri saya ikut. Push up waktu itu tuh paling sedikit 50 kali. Jadi dada saya tuh bidang, keker badan saya. Istri saya waktu saya pacaran sama dia, dia lihat foto saya masih masa itu. Dia bingung, kamu kok kayak Mike Tyson ya? Itu leher saya gede. Gitu, otot saya berasa bahwa waktu itu saya keren banget gitu. Waktu dia bilang saya BMW itu, saya berasa, wah gila, gue keren juga ya. Nah, gitu. Begitu saya tanya, dia bilang BMW. Untung dia cewek, saya tuh sayang. Kalau dia cowok mungkin saya tusuk dia. Kamu tuh BMW. Iya saya BMW, kenapa kamu tolak cinta saya? Dia bilang, iya saya tuh udah menganggap kamu tuh pelindung saya. Tuhan tolong pelindung saya. Karena setiap kali pulang sekolah saya akan pesan sama setiap angkot, antar dia sampai rumah. Dia tuh udah kayak Tuan Putri. Saya tuh jatuh cinta setengah mati terhadap dia. Dia bilang saya BMW. Begitu saya tahu body mengalahkan wajah, saya pulang Mbak, saya berdiri di kaca tuh saya pengen banting tuh kaca. Ternyata bener, body saya oke Pak, tapi wajah saya setan lihat aja pasti lari. Dan hari itu saya sakit hati, dan semua orang yang lihat saya tersinggung. Saya pasti tusuk, saya pasti pukul. Saya pasti hancurin hidup mereka. Dan waktu itu tante saya bilang begini, adik, tante baru hari ini berani ngomong sama kamu karena tante tahu siapa kamu. Tapi hari ini tante berani ngomong sama kamu karena kamu sudah bertobat. Seumur hidup saya, tante saya gak pernah berani ngomong saya. Dia takut sama saya, semua orang takut sama saya. Tapi waktu saya bertobat, saya ditugaskan pelayanan ke BSD. Saya ngomong cinta sama dia. Dia bilang, ayo dong buruan dong gitu. Anterin saya pulang dong gitu. Kapan kamu mau menikahin saya? Kalau dulu BMW coy, body mengalahkan wajah. Tapi hari ini Bapak Ibu, saya punya istri. Saya untung udah gak ketemu teman saya cewek itu. Saya ketemu, saya mau pamer loh. Lu kan dulu bilang gue BMW kan, lu lihat istri gue nih gitu kan. Nah itu. Tapi sebenarnya bukan itu. Bukan itu.
Ini kemurahan Tuhan, bonus dari Tuhan buat saya, ya kan? Teman-teman bilang gini, Ting, lu tuh kenapa ya bisa suka sama Nathan ya? Nathan lu tuh, aduh, blessing banget gitu. Lu dapat Ting-Ting itu berkat gitu. Ting-Ting dapat lu tuh bencana gitu. Tapi waktu saya bertobat, saya bergumul dengan Roh Kudus. Saya kasih hidup saya sama Roh Kudus. Saya izinkan Roh Kudus pimpin saya. Yang pertama yang saya alamin, waktu Roh Kudus pimpin hidup saya menjadi pribadi yang lain. Saya menjadi pribadi yang berbeda. Dulu orang kenal saya penjahat, dulu orang kenal saya penggarang, dulu orang kenal saya itu tukang bunuh, tukang maki, tukang buat dosa. Tapi waktu saya bertobat dan Roh Kudus mulai masuk di dalam hidup saya, Roh Kudus menguasai pikiran saya, Roh Kudus mulai kelola pikiran saya, Roh Kudus mulai lihat mata saya, Roh Kudus mulai menguasai telinga saya, menguasai hati saya. Saya mendapati saya berubah menjadi manusia yang lain. Bapak Ibu perhatikan satu bagian firman Tuhan yang saya baca di dalam 1 Samuel pasal yang ke-10. Ini cerita tentang Saul. 1 Samuel pasal yang ke-10 saya baca di ayat yang ke-6. Samuel ngomong sama Saul begini, maka roh Tuhan akan berkuasa atasmu. Engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka, dan engkau akan berubah menjadi manusia lain. Bapak Ibu perhatikan, kita baca lagi ya. Kalau ada tolong ditampilkan, kalau nggak ada 1 Samuel pasal 10 ayat yang ke-6. Maka roh Tuhan akan berkuasa. Akan berkuasa ini sama seperti Yohanes 14 ayat 15 sampai ayat 17 yang tadi kita baca. Roh Kudus akan datang dan dia akan tinggal. Bicara tentang tinggal itu bicara tentang otoritas Roh Kudus yang memerintah atas hidup kita. Ini ayatnya sama, dan Alkitab berkata begini, Samuel ngomong kepada Saul, waktu itu ceritanya itu Saul itu mau diangkat jadi raja. Nah Saul ini orangnya gak percaya diri. Saul ini orangnya tidak pede. Secara fisik dia oke, tetapi secara kesiapan dia belum siap. Tetapi waktu itu Samuel ngomong sama Saul, Saul, kamu akan dipenuhi Roh Kudus. Dan ketika kamu dipenuhi oleh Roh Kudus, kamu akan menjadi manusia yang lain. Ini saya alami. Waktu saya dipenuhi Roh Kudus, tahun 2001, saya datang ke gereja sidang jemaat Allah GSCA waktu itu yang saya sudah cerita. Saya duduk di belakang, pakai baju, kayak baju cewek tank top. Saya itu demen pakai baju begitu, nunjukin body saya, ya kan? Makanya pantasan cewek itu bilang saya BMW. Saya nunjukin body saya pakai baju singlet begitu, celana loreng, duduk paling belakang, begitu. Waktu saya dengar khotbah, Roh Kudus jamah hati saya. Saya orang paling pertama berdiri di belakang tanpa di altar call. Waktu saya berdiri, pendeta itu bilang gini, ada seorang anak muda yang kehilangan kasih. Yesus mengasihi dia. Waktu itu Roh Kudus jamah hati saya berdiri paling belakang. Yang saya tahu waktu saya berdiri, saya nangis. Yang saya tahu waktu saya berdiri, hati saya hancur karena saya berasa damai banget di hati saya. Saya nangis, saya jatuh, saya merasakan suasana yang berbeda. Saya dipenuhi Roh Kudus pada waktu itu. Begitu saya sadar ada banyak hamba-hamba Tuhan yang mendoakan saya. Mulai hari itu sampai hari ini, saya mendapati saya manusia yang berbeda. Samuel bilang sama Saul, engkau akan dipenuhi Roh Kudus dan engkau akan berubah menjadi manusia yang lain. Bapak Ibu, waktu itu saya dipenuhi Roh Kudus sampai hari ini muka saya tetap sama. Tetap sama-sama garang Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau lihat saya ketemu saya di jalan, belum kenal saya, pasti pikir saya debt collector. Itu sudah pasti. Saya kalau berdiri di belakang ibu-ibu lagi nungguin lift, saya kalau berdiri sendiri, ibu-ibu di depan lagi nungguin lift, Bapak Ibu, kalau mereka noleh ke belakang ada saya, tas mereka yang di samping mereka pasti pindahin ke depan. Itu pasti, saya ngalamin berulang kali. Sampai hari ini. Benar, istri saya sama saya baru habis ibadah. Kita turun,
dari eskalator kan. Ada ibu-ibu cantik-cantik pakai tank top, bawa tas keren-keren di depan saya. Saya tuh berdiri begini, ibu-ibu di depan saya, istri saya di belakang. Begitu mereka lihat sama saya, begitu Bapak Ibu, kejadian yang tadi saya cerita itu terulang lagi. Sat, tas di samping, pindah ke depan. Istri saya karena dia kasihan saya, dia turun, dia langsung peluk saya. Dia turun, dia peluk saya, terus saya dalam hati lihat ibu-ibu ini, ibu-ibu lihat saya, rasain lu ini bini gua, tahu bini gua bukan debt collector, ini bini gua gitu. Itu sampai hari ini. Bahkan kalau saya naik motor nggak pakai masker, orang di depan saya di belakang dia. Bapak Ibu, dia tambah ngebut. Dia pikir saya mau begal. Itu udah terjadi beberapa kali. Dia ngebut, saya ngebut. Saya pikir ada orang di belakang saya ngebut, dia lihat saya, dia tambah ngebut, saya tambah ngebut. Gila kecil. Bapak Ibu, waktu Roh Kudus penuhi saya, mukanya tetap garang, tetap sangar. Saya tidak berubah secara fisik, tapi Alkitab berkata, waktu Roh Kudus memenuhi engkau, Samuel bilang sama Saul, waktu Roh Kudus memenuhi engkau akan menjadi manusia yang lain. Apanya yang lain? Karakternya yang lain. Muka tetap sangar, tapi sudah bisa mengampuni. Muka tetap sangar, tapi nggak buat dosa lagi. Muka sudah sangar, tapi tidak lagi sakit hati, tidak lagi dendam, tidak lagi benci. Mukanya tetap sama, tapi menjadi manusia lain. Itu bicara tentang karakter, dan itu hanya bisa terjadi kalau Roh Kudus yang ubah hati kita. Amin. Dan itu saya alamin sampai hari ini. Makanya waktu poponya bilang mukanya harus ting-ting, rambutnya harus ting-ting, matanya, hidungnya harus ting-ting, tapi hatinya harus seperti Jonathan. Saya bilang amin dalam nama Tuhan Yesus. Saya kebagian juga. Walaupun cuman hati, tapi itu yang paling penting. Men, cantik-cantik tapi hatinya busuk, mau ngapain? Itu ngana so dengar toh? Hah? Kasih dia. Ya kan? So cantik sekali, tapi kalau hatinya penuh ulat, aduh, itu buang. Tapi kalau udah cantik, hatinya cantik, aduh, itu malaikat juga pengen mau jalan sama-sama kita. Ya kan, udah ganteng, kaya, rendah hati pula, aduh, men. Cewek-cewek harus cari cowok yang model begitu, ganteng, kaya, ya kan, cinta Tuhan. Cowok-cowok juga begitu. Kalau lihat cewek yang cantik, tanya dia, hatimu bagaimana? Gitu. Jangan tanya dia pakai make up merek apa, nggak usah. Gitu. Saya tuh bangga kalau jalan sama istri saya. Karena pasti akan jadi pusat perhatian, gitu. Pasti akan jadi pusat perhatian, ya kan? Pasti tadi saya masuk, Bapak Ibu langsung lihat kan, gila nih, ini manusia satu istrinya kok begini. Pasti kan? Ngaku deh, nggak dosa, nggak apa-apa, nggak dosa. Dan sampai hari ini Bapak Ibu, dia belum sadar kalau dia menikah sama saya. Dan saya terus doa puasa, Tuhan tolong supaya dia jangan sadar. Karena kalau dia sadar, pasti kita akan rapture buru-buru. Itu saya alami Bapak Ibu. Sampai hari ini saya terus mengalami perubahan daripada Tuhan. Yang pasti keuntungan orang yang dipimpin, dipenuhi, yang Roh Kudus tinggal dalam diri dia, dia pasti berubah menjadi manusia yang lain. Yang kedua, saya baca dulu ya, Roma pasal 8 ayat 29. Semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Bapak Ibu, waktu kita jadi Kristen, kita sedang dibentuk untuk menjadi serupa dan segambar dengan Allah. Dan pembentukan ini akan terus terjadi sampai kita pulang ke rumah Bapa di surga.
Dan itu hanya bisa dikerjakan sekali lagi oleh Roh Kudus. Yang kedua, saya sebenarnya punya 38 poin Bapak Ibu. Cuman saya lihat di belakang itu udah lihat-lihat jam begini. Saya potong 38 jadi 37. Poin yang kedua begini Bapak Ibu. Kalau Roh Kudus tinggal di dalam diri seseorang, kalau Roh Kudus jalan sama-sama dengan seseorang, kalau Roh Kudus mimpin pikirannya, mimpin matanya, mimpin telinganya, mimpin hatinya, mimpin mulutnya, Roh Kudus jalan bersama-sama dengan dia, maka yang kedua yang saya catat di sini, maka orang itu akan dimurnikan dari tabiat dosanya. Amin. Ketika Roh Kudus memenuhi seseorang, maka tugas Roh Kudus itu memurnikan orang itu dari tabiat dosanya. Maksudnya apa pendeta? Begini Bapak Ibu, saya baca dulu ya. Lukas pasal yang ketiga ayat 16. Lukas 3 ayat 16. Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia," Yesus maksudnya, "yang lebih berkuasa daripadaku akan datang dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api." Bapak Ibu, api itu kalau di dalam proses pembuatan emas murni, maka api itu adalah salah satu cara atau salah satu metode yang dipakai untuk memurnikan emas itu. Alkitab bilang begini, Yohanes Pembaptis bilang begini, "Hari ini aku baptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi nanti akan datang kemudian seseorang yang lebih besar, lebih berkuasa daripadaku. Dia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus." Tapi Bapak Ibu perhatikan, Yohanes Pembaptis tidak berhenti di Roh Kudus. Tapi Yohanes Pembaptis bilang gini, setelah dia membaptis kamu dengan Roh Kudus, kemudian dia akan membaptis kamu dengan api. Bapak Ibu pernah nggak setelah bertobat, setelah cinta Tuhan, semakin cinta Tuhan, semakin banyak masalah, itu api. Semakin hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan, semakin jaga mulut kita untuk tidak lagi memperkatakan hal-hal yang tidak baik, tidak berguna, tidak kudus. Semakin jaga pikiran dan hati kita, semakin ada aja orang yang bikin kita kesel. Pernah ngalamin? Itu api. Dan pesannya begini, kita sedang dimurnikan dari tabiat dosa kita. Pak, Bu, saya ini orang suka gampang emosi. Ketemu siapapun kalau bikin emosi saya hajar. Waktu saya bertobat, saya dipenuhi Roh Kudus. Sampai hari ini proses itu masih. Saya dibebaskan dari tabiat dosa. Bapak Ibu, kita mantan orang pembuat dosa. Semua dosa kita lakukan, tapi waktu kita bertobat, hari itu dosa kita diampuni, betul ya? Kita menjadi orang yang kudus. Tapi tabiatnya masih ada. Kita ini berpuluh-puluh tahun suka cerita nama orang, kalau ke tetangga satu, itu waktu kita bertobat dosa itu udah habis, sudah diampuni, tapi tabiatnya itu masih ada. Masih ada kemungkinan satu saat nanti lidah kita, mulut kita ini teledor untuk cerita orang. Itu namanya tabiat, dan tabiat ini akan hilang kalau dibakar dengan api. Amin. Saya mengalami berulang-ulang kali sampai hari ini. Semua tabiat dosa saya, semua dosa saya sudah hilang. Saya sudah bertobat dan saya berjanji tidak melakukannya lagi. Tapi tabiat yang tinggal melekat di dalam diri saya bertahun-tahun lamanya masih ada kemungkinan untuk keluar. Tapi Roh Kudus karena tinggal dalam diri saya, begitu mau keluar Roh Kudus tekan. Begitu mau keluar Roh Kudus tekan. Begitu mau keluar Roh Kudus ingatin. Begitu mau keluar Roh Kudus jama. Begitu mau keluar Roh Kudus ingatin. Jama ingatin, jama ingatin. Lama-lama tabiat itu mati. Waktu tabiat itu mati, saya tidak lagi menjadi hamba dari dosa itu.
Makanya kalau dulu orang lihat saya emosi bisa pukul, bisa tusuk. Hari ini kalau orang lihat saya tambah senang. Saya berasa bahwa gile loh, kok diperhatiin ya. Berarti gue keren. Nah itu bisa terjadi karena Roh Kudus yang tolong saya. Saya dibakar terus, diproses. Tabiat itu hilang. Dan hari ini saya fine tuh, Bu. Kalau suka gosipin orang, waktu bertobat dosa gosip itu diampuni. Tapi mulut ini perlu dibakar dengan api Roh Kudus. Izinkan Roh Kudus bakar itu. Izinkan Roh Kudus memurnikan mulut kita. Dan tabiat itu pasti akan hilang. Sehingga nanti orang lain lihat, ih, lu keren banget ya. Kita dari tadi udah 1 jam gosipin orang, lu fine-fine aja, lu gak ikut-ikutan. Bilang sama dia, tahu gak mulut gue udah dibakar Roh Kudus, tahu. Tabiat dosa masih ada kemungkinan untuk membuat kita jatuh dalam dosa. Izinkan Roh Kudus bakar kita. Izinkan Roh Kudus memurnikan kita. Setelah kita dibaptis oleh Roh Kudus, pasti kita akan dibawa untuk dibaptis dengan api. Alkitab berkata waktu Tuhan Yesus keluar dari kolam baptisan, dari sungai Yordan, Alkitab berkata, maka Roh Allah membawa Yesus ke padang gurun untuk berpuasa. Itu api, padang gurun itu api. Kenapa saya bilang api? Karena Yesus 100% Allah, tapi dia 100% juga manusia. Manusianya perlu dimurnikan, manusianya perlu dibakar supaya dagingnya mati. Makanya waktu Yesus di kayu salib, ditombak, dipukul, dianiaya, Yesus bilang, Bapa ampunilah mereka karena mereka nggak tahu apa yang mereka perbuat. Pak, Bu, ini pun akan berlaku atas kita kalau tabiat itu mati. Sehingga orang mau ngomong kita, orang mau nyakitin kita, orang mau fitnah kita, orang mau buat apapun yang jahat terhadap kita fine sama dia. Anjing bergonggong, ambil batu timpuk, Bu. Itu dulu. Tapi hari ini anjing bergonggong, kafilah berlalu. Itu istilah, itu menandakan bahwa kita tidak terganggu dengan omongan orang, kita tidak terganggu dengan sikap orang, kita tidak terganggu dengan gosipin orang, kita tidak terganggu dengan apapun juga yang akan menuntun kita untuk jatuh di dalam dosa, karena tabiat itu sudah dibakar dan sudah mati. Amen. Yang ketiga, yang terakhir, saya potong hanya 3, bukan 38 lagi. Yang ketiga, Bapak Ibu perhatikan, saya catat di sini. Ketika Roh Kudus memenuhi seseorang, Roh Kudus tinggal di pikiran, di mata, di hati, di mulut, di pikiran, di semua, maka Roh Kudus akan menuntun orang itu untuk mengerti bahwa hidupnya harus menjadi saksi Kristus buat orang lain. Amin. Saya baca di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung dunia. Bapak Ibu, murid-murid Tuhan Yesus yang ada 11 orang itu setelah Yudas gantung diri, yang ke-11 orang ini mereka datang dari latar belakang yang bukan orang-orang yang baik-baik amat. Mereka juga pernah gagal seperti kita. Petrus pernah menyangkal Yesus. Thomas pernah menjadi orang yang gak percaya kalau belum lihat. Banyak murid-murid Tuhan Yesus, bahkan Alkitab berkata, mereka semua lari meninggalkan Yesus waktu Yesus ditangkap di Taman Getsemani. Tapi Bapak Ibu perhatikan, Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua. Alkitab berkata, waktu terjadi hari Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus, murid-murid ini bersama 120 orang lainnya, mereka dibaptis Roh Kudus, mereka dipenuhi Roh Kudus. Dan Bapak Ibu perhatikan, ending dari perjalanan murid-murid itu, Petrus disalibkan, kepala ke bawah, kaki ke atas. Yohanes digoreng di dalam kuali, tidak mati, dilempar di pulau Patmos. Filipus dirajam, dilempar pakai batu sampai mati. Yakobus ditarik, kaki sama tangannya diikat dari kuda, satu tarik ke sana, kuda yang satu tarik ke sini, putus badannya.
Semua murid Tuhan Yesus mati syahid. Gak ada yang mati baik-baik. Semuanya mati syahid. Tadinya mereka siapa? Lari meninggalkan Tuhan Yesus. Tadinya mereka siapa? Penakut. Tidak mau terlibat demi Tuhan Yesus. Tapi waktu Roh Kudus memenuhi mereka, mereka berubah. Berani mati buat Tuhan Yesus. Saya tahu bahwa kita semua pengen mati demi Tuhan Yesus. Tapi kadangkala situasi, kondisi, keadaan membuat kita nggak bisa tepat janji. Tapi ada Roh Kudus. Waktu Roh Kudus memenuhi kita, kita akan jalan tuh cerita ke semua orang. Saya waktu bertobat, saya terus menceritakan tentang kehidupan saya kepada semua orang. Dan banyak orang yang diselamatkan karena saya bersaksi. Saya dulu jago minum dari umur SD, liver saya sudah bernanah. Dokter vonis saya umur 40 tahun saya mati karena liver saya sudah ada nanahnya. Matanya udah kuning, kulitnya kuning semua, tidak bisa bangun dari tempat tidur. Waktu saya bertobat, saya berdoa sama Tuhan selama 3 tahun. Tahun yang ketiga Tuhan sembuhkan saya. Dokter vonis saya umur 40 tahun saya mati karena liver saya sudah bernanah. Tapi hari ini saya sudah umur 43 tahun. Sudah lewat 3 tahun. Dan saya terus bersaksi kepada semua orang tentang karya Tuhan dalam hidup saya. Waktu Roh Kudus memenuhi kita, mulut ini gak bakalan diam. Pengen aja mau cerita tentang kebaikan Tuhan, betul ya? Pengen aja ketemu teman di pasar, ketemu teman di mall, lagi ngecat teman. Pengen aja mau bersaksi, pengen aja mau memberitakan Injil, pengen aja mau ajak di hari Minggu ke Geraha Kurnia ya. Pengen. Kalau Roh Kudus memenuhi hati kita. Kalau Roh Kudus ubah kita, kalau Roh Kudus tinggal di dalam diri kita. Amin. Tutup Alkitab Bapak Ibu, saya nggak panjangin lagi. Tutup Alkitab, loh tutup, suruh tutup Alkitab. Tadi saya khotbah, lihat-lihat begini, sekarang suruh tutup Alkitab, bengong lagi. Saya lanjut nih, 38 nanti. Yuk mari kita bangkit berdiri, kita mau nyembah Tuhan lagu tadi ya. Kita nyembah Tuhan, saya mau berdoa buat Bapak Ibu. Saya mau kita mengalami Roh Kudus dalam hidup kita. Saya mau kita punya pengalaman yang manis dengan Roh Kudus. Kita perlu Roh Kudus. Bertahun-tahun lamanya kita jadi orang Kristen, tapi kalau tidak ada Roh Kudus memimpin hidup kita, kita akan menjadi Kristen KTP. Bertahun-tahun lamanya kita ke gereja, bertahun-tahun lamanya kita pelayanan, tapi kalau kita tidak pernah membuka diri kita untuk Roh Kudus ubah kita, maka kita akan menjadi manusia yang sama, tidak akan pernah menjadi manusia yang lain. Tundukkan kepala, tutup mata.